mempersembahkan kisah Sri Aji Jayabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu, Sagung Dumadi. Salam satu napas dan salam bahagia tanpa batas. Kami mengucapkan selamat datang di channel Semesta TV 69. Ini adalah ruang kebersamaan yang senantiasa mengajak kita menjaga harmoni di setiap level dan dimensi kehidupan. Saudaraku yang tercerahkan. Untuk tayangan kali ini kami akan ajak ke kota Kediri untuk mengungkap sejarah Sri Aji Jayabaya dan Sendang Tirta Kamandanu yang kaya manfaat di dalamnya. Jangan lupa support channel kami dengan like, komen, dan subscribe agar pemirsa mendapatkan informasi dari tayangan channel terbaru kami. Selamat menyaksikan. Sendang Tirta Kamandanu di Desa Menang, Pamenang, Kediri adalah situs bersejarah yang terkait erat dengan Raja Kediri Sri Aji Jayabaya. Dipercaya sebagai tempat beliau melakukan semadi dan penyucian diri sebelum moksa. Lokasi ini kini menjadi destinasi wisata budaya dan spiritual yang masih ramai dikunjungi. Inilah Sendang Tirta Kamandanu dan Sri Aji Jayabaya. 1. Lokasi dan sejarah. Lokasi Dusun Menang, Desa Menang, Kecamatan Pagu, Pamenang, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Jarak sekitar 200 meter dari petilasan Moksa Prabu Jayabaya. Sejarah, awalnya bernama Sendang Buntung atau Kali Buntung. Kemudian berubah menjadi Kolosonyo setelah pemugaran tahun 1980 oleh Yayasan Hondodento. Diberi nama Sendang Tirta Kamandanu. 2. Makna nama Sendang kolam alami atau sumber air. Tirta Kamandanu, air kehidupan. Sumber mata air yang dipercaya memberi kesucian dan kesehatan. Sri, hubungan dengan Sri Aji Jayabaya. Sri Aji Jayabaya adalah Raja Kediri. Abad ke-12, yang terkenal dengan ramalan-ramalannya, Jangka Jayabaya. Sendang ini diyakini sebagai tempat beliau bertapa dan melakukan ritual penyucian melukat sebelum moksa. Konon, putri-putri kerajaan juga sering bermain di sekitar Sendang. Pada masa pemerintahan Jayabaya, 4. Kepercayaan dan tradisi. Air dari Sendang Tirta Kamandanu dianggap suci dan dipercaya memiliki khasiat menyembuhkan penyakit. Hingga kini, masyarakat masih melakukan ritual pengambilan air untuk kebutuhan spiritual. Tempat ini menjadi bagian dari wisata religi dan budaya di Kediri. 5. Pemugaran dan pelestarian. Dipugar pada 22 Februari tahun 1975, 17 April 1976 oleh Yayasan Hondodento, Yogyakarta. Kini dijaga sebagai warisan budaya dan destinasi wisata edukasi. Catatan penting, Sri Aji Jayabaya bukan hanya tokoh sejarah, tetapi juga figur spiritual yang ramalannya masih dipercaya hingga kini. Sendang Tirta Kamandanu menjadi simbol keterhubungan antara sejarah, budaya, dan spiritualitas masyarakat Kediri sampai saat ini dan digunakan untuk presentasi budaya, wisata edukasi, atau kajian sejarah lokal. Sebelum kami lanjutkan, simak pariwara berikut ini. Kutinggalkan jejak sejarah peradaban bumi Nusantara yang besar ini dengan harapan anak cucu waya tidak melupakanku sebagai pencetak sejarah. Wahai cucuku di masa mendatang, jangan lupakan sejarah. Inilah mahakarya leluhurmu demi kejayaan Nusantara tercinta. Kemah Lipa Loji Nawi. The Power of Love.
Pemirsa Semesta TV 69, saat ini kita berada di lokasi petilasan Sang Prabu Sri Aji Jayabaya. Di abad berapa Sri Aji Jayabaya ini berkuasa di wilayah Kediri? Inilah penjelasan Mbah Suratin. Kerajaan Kediri atau Tarumandan adalah di masa abad ke-5 waktu pertempuran daerah kerajaan Hindu dan Buddha. Pada waktu Hindu dan Buddha itu perang, dikalahkan oleh Buddha, Hindu kalah. Itu namanya nama zaman Kalingga atau Hindu Buddha atau Hindu kuno, atau kerajaan Kaling atau Kalingga atau Mataram Hindu, Mataram kuno juga bisa. Yang pada waktu dulu perang bertempur dengan Buddha, pada waktu itu dimenangkan oleh Buddha. Soalnya sudah abad ke-5 di kerajaan Buddha sudah ada Mahasiswa itu orang yang pintar banyak sekali. Nah, soalnya pada waktu abad ke-5 di Palembang kerajaan Buddha sudah ada sekolah tinggi namanya adalah Dharmapala. Dalam bahasa kami Dharma itu suatu perbuatan yang baik, polo kiwoh, buahnya orang yang berbudi luhur. Jadi sudah tidak salah lagi kalau orang-orang Buddha itu tujuannya hanya kesucian jiwa untuk kenirwanaan, kesempurnaan. Nah, kesempurnaan hidup. Nah, pada waktu dulu sekolahan itu yang menjadi guru adalah dari India, dari lereng Gunung Himalaya, dari kerajaan Kapilawas itu anak Raja Sudadana yang bernama Siddhartha Gautama. Mungkin kalau Anda seorang pernah menjadi mahasiswa pernah mendengar siapa Siddhartha Gautama atau Gautama Siddhartha. Adalah guru-guru Pamangan Luhur di zaman Dharmapala atau Buddha kuno. Mbah Sri Aji Jayabaya agamanya apa ya, Mbah? Saja Prabu itu berarti adalah peninggalan dari kerajaan Hindu. Kalau Prabu itu adalah gelar raja Hindu. Tapi kalau Islam adalah Sultan atau Sultan. Nah, Ada perbedaan. Buddha. Kalau Hindu dan Buddha sama, gelarnya adalah Prabu. Tapi kalau ada suatu peninggalan kerajaan namanya adalah Prabu, itu berarti peninggalan Hindu. Mbah Sri Aji Jayabaya prosesi pemakaman atau muksa. Mbah mohon penjelasan. Pada zaman dulu orang-orang Hindu itu kalau mati berbentuk suatu petilasan, makamnya gak enak. Tapi mitosnya itu muksa. Nah, orang-orang Hindu dulu kalau mati badannya dibakar atau dilarung atau diabukan, dicandikan. Dan tempat itu merupakan satu petilasan. Yang mempunyai sifat petilasan bukan orang Hindu dok, orang Islam pun juga punya petilasan. Seperti Rasulullah, kalau makamnya adalah makam Kanjeng Nabi Muhammad Madinah, tapi Gua Hiro dan Mekah ada petilasan bekas untuk waktu masa mudanya, nostalgia kehidupan. Mbah Sri Aji Jayabaya tidak meninggal biasa, melainkan muksah ya, Mbah? Dan kata kuno adalah mukso. Mati berseraganya hilang. Jadi kalau ada kata-kata mukso itu adalah suatu keyakinan agama Hindu. Kalau mati adalah orang Islam atau dewi ini. Mati atau mudar atau bongkong atau kundur kasih dan jati utawa gugur. Luar biasa. Jenengan niki sakniki yusune pinten, Mbah? Kula pun 76, 76. Untuk jadi juru kunci di sini sudah berapa tahun jenengan? Sudah 27 tahun. Luar biasa. Di samping suasana yang asri dan pepohonan yang rindang, sangat terasa energi kesakralan tempat. Petilasan ini ketika menuju maghrib, aroma dan daya leluhur yang bersemayam di tempat sini sangat kuat dan terjaga. Pemirsa Semesta TV 69 support dan dukung channel kami dengan like, share, komen, dan subscribe agar pemirsa ikut serta dalam pemerhati sejarah dan budaya kearifan lokal. Kesimpulan dari pertemuan sore ini apa ya, Mbah? Matur nuwun. Seperti kilasan cerita yang kita sajikan merupakan satu hidangan Anda datang di sini. Dan semoga nanti ada hikmahnya. Amin, amin, amin. Moga suatu kata dari Mbah Juru Kunci sing kurang baik diperbaiki, yang baik dipermodern. Bila ada yang cocok untuk pengertian, bila mana tidak cocok dicarikan suatu perbandingan untuk suatu bahan renungan. Luar biasa sekali, mantap Bapak. Ini bahasa sastranya indah. Indah, nggih.
tahu. Ini dulu adalah peninggalan kerajaan Kediri di masa Joyoboyo waktu bertapa atau semedi. Dan air ini termasuk air yang dikeramatkan sampai sekarang ini tidak bisa hilang dari lamunan adat budaya Jawa. Sebagai penerasi leluhur, generasi penerus. Ya, air ini seakan-akan dikeramatkan. Jadi orang-orang yang beradat budaya Jawa untuk memohon kepada yang kuasa sing ngecat langit, ya dengan persyaratan air ini yang dikeramatkan untuk bersuci atau melumat atau mandi. Ya, soal tercapai dan tidaknya tergantung dari sing ngecat langit. Betul. Istilahnya disebut beji, Mbak ya. Serigati. Kayak sampean kula niki hanya berusaha sebatas kemampuan yang ada. Soal yang menjadi hakim sing ngecat langit. Serigati. Kita hidup seakan-akan melawan arus, seakan-akan menentang arus, seakan-akan melawan takdir. Setelah kalah dengan takdirnya mana adalah nasib. Masuk, Mbak. Jadi nasib manusia yang baru kita sadari setelah sejuta harapan dan sejuta tujuan tidak mengalami keberhasilan. Luar biasa. Serigati ini nopo putrane Sri Aji Joyoboyo. Kalau Serigati adalah orang yang dituakan di zaman masa mudanya Joyoboyo. Wong sing ngemong lah. Sing ngomong Nah, dalam suatu kerajaan orang yang dicoranane abdi kinase lah. Lek Abdi kinase. Betul. Duwe anak kuwi ra mungkin ratu karo bojone ngomong apa anake dhewe dimiki dijak doyan didi. Mesti ada pengasuhnya. Luar biasa. Nah, cara wayang kuwi Punakawan dengan Pendowo, Semar Gareng Pitruk kuwi. Lah, Jen. Ya mungkin ada yang disampaikan untuk anak cucu wayah tentang budaya. untuk anak cucu wayah pesan dari saya Mbah Juru Kunci, semoga anak cucu wayah, putra wayah dari Sang Prabu Sri Aji Joyoboyo tidak akan ketinggalan masa depannya. Dan harus dirawat nih Mbak. Iya, ya, harus kita lestarikan dan jangan sampai hilang dari lemonan dari orang-orang yang masih tertinggal. Bisa orang membuat satu sumur atau pemandian. Nunut. Iya, Patirtan Sri Aji Joyoboyo. Patirtan itu artinya sesuatu yang berkaitan dengan air di zaman suatu kerajaan atau di zaman suatu kuno. Nggih. Luar biasa melengkapi, Mbah. Matur nuwun, Mbah. Nah, Siddhartha Gautama atau Gautama Siddhartha adalah guru-guru agama Buddha pada waktu dulu di zaman kerajaan Sriwijaya. Yang raja terkenal adalah Sailendra. Pada waktu dulu itu sudah ada kerajaan Buddha Sriwijaya dan ada pamulangan luhur. Coro saiki jenenge pamulangan luhur. Sekolah dhuwur atau sekolah tinggi. Coro saiki mahasiswa namanya adalah Dharmapala. Dalam bahasa kami Dharma itu suatu perbuatan yang baik. Polo kiwo. Jadi buahnya orang yang berbudi luhur. Makanya tidak salah kalau orang-orang agama Buddha itu hanya mencapai kata suatu kenirwanaan. Mbah, mungkin disampaikan ini alamatnya, desanya, kecamatannya, RT RW, Mbak, biar pemirsa YouTuber ini tahu. Saya adalah Mbah Suratin, juru kunci Sendang Tirto Kamandanu. Artinya saya juru kunci petilasan Sang Prabu Sri Aji Joyoboyo yang ada di Sendang Tirto Kamandanu. Alamat saya adalah Mbah Suratin, Sini, Mbah. RT 2 RW 1 Desa Menang. Demikianlah perjalanan dan kunjungan kami di lokasi petilasan Sang Prabu Sri Aji Jayabaya. Semoga sepercik cerita menjadikan kita tercerahkan dan terbitlah kesadaran untuk melestarikan dan melanjutkan tugas leluhur menjaga dan memperindah yang sudah cantik. Saya Raden Mas Subo Kastowo undur diri, mohon maaf atas segala hilaf. Salam sukses, salam satu nafas, dan salam bahagia tanpa batas. Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Terima kasih. The Power of Love.